Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa selalu merahmati kita semua. Amin ya robbal alamin. Dr. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur, lahir di Jombang, Jawa Timur, tanggal 7 September tahun 1940, meninggal di Jakarta, tanggal 30 Desember tahun 2009 pada umur 69 tahun. Adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Selain sebagai Presiden Republik Indonesia keempat, Gus Dur juga adalah ulama besar dan juga seorang waliullah. Sebagai seorang wali, pastinya beriring dengan karomah. Berikut akan dikisahkan beberapa kisah karomah Gus Dur yang dikutip dari berbagai sumber. Berikut kisahnya. Kisah karomah pertama, pada pertengahan 1999, kelompok Forum Demokrasi, Fordem, mengadakan rapat untuk mengganti Gus Dur, yang saat itu memimpin Fordem. Anggota Fordem mengeluh karena Gus Dur dianggap lupa dengan Fordem dan lebih mementingkan partainya. Akan tetapi sebelum diminta mundur, Gus Dur terlebih dahulu menyatakan mundur karena telah mendapat isyarat akan hal itu. Gus Dur pun berkata, "Lagi pula, kemarin saya didatangi Mbah Hashim yang memberitahu bahwa bulan Oktober ini saya akan jadi presiden. Jadi saya tidak bisa terus di Fordem." Ungkapannya ini sempat mengundang tawa yang mendengarnya. Meski ada yang menganggap serius ungkapan Gus Dur ini, namun tak sedikit pula yang menganggap ini sudah tidak normal. Terlebih lagi, pada waktu itu nama Gus Dur belum muncul sebagai calon presiden yang signifikan. Bahkan partai yang nantinya akan mengusungnya belum lahir. Tapi hal yang diungkapnya itu terbukti pada bulan Oktober tahun 1999, Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia keempat. Kisah karomah kedua. Kisah berikut dikutip dari nubangil.or.id. Disebutkan bahwa Mbak Anang atau Kiai Haji Anang Faisal berkata, "Ketika itu saya mendampingi Gus Dur dalam sebuah acara di Sumeneb. Ketika selesai acara, saya berjalan di samping Gus Dur ketika hendak menuju mobil. Di tengah kerumunan banser yang mengawal dan kerumunan orang yang hendak bersalaman kepada Gus Dur itu, tiba-tiba Gus Dur berkata setengah membisik kepada saya, 'Tolong beri jalan, ada wanita mau bersalaman dengan saya.' Seketika di tengah kerumunan itu ada wanita paruh baya mendekat. Wanita itu berpakaian hitam ala Jawa dan memakai konde. Mbak Anang melanjutkan lagi, saya pun menyuruh banser untuk memberi jalan bagi wanita itu. Ketika wanita itu berada di hadapan Gus Dur, kontan Gus Dur menunduk dan bersalaman kepada wanita itu. Setelah bersalaman, wanita itu pun menghilang di tengah kerumunan. Selepas itu, di mobil, Gus Dur berkata kepada saya, 'Gus Anang, sampean tahu siapa wanita yang saya sungkemi tadi?' Wanita itu adalah ibunya Joko Tingkir. Saya tidak sempat sowan kepada beliau, maka beliau mendatangi saya ke sini." Kisah karomah ketiga, dikutip dari islam.nu.or.id. Kiai Haji Abdul Moqsid Ghazali atau Kiai Moqsid yang juga dikenal dekat dengan Gus Dur saat masih hidup menuturkan, "Dahulu Gus Dur ditawari umur 90 tahun oleh malaikat. Buat apa sih umur panjang-panjang, yang sedang sajalah 69 tahun. Akhirnya benar Gus Dur wafat pada usia tersebut," ungkap Kiai Moqsid saat mengisi forum ilmiah tentang moderasi Islam di Bogor, Jawa Barat baru-baru ini. Kisah karomah keempat. Kisah berikut dituturkan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, MA atau sering dikenal Said Akil Siroj. Pada waktu itu beliau bersama Gus Dur di Madinah Al-Munawwaroh. Setelah berziarah, beliau berdoa di Raudah. Malamnya Gus Dur mengajak Kiai Akil jalan-jalan ke masjid untuk mencari seorang wali. Setelah muter-muter di masjid, Kiai Akil ketemu sama orang yang pakai surban tinggi, sedang mengajar santrinya yang banyak. Kiai Akil berkata ke Gus Dur, "Apa ini wali Gus?" tanyanya. "Bukan," kata Gus Dur.
Mereka pun mencari lagi. Beberapa saat kemudian, mereka bertemu dengan orang yang memakai surban dengan jidat hitam. Gus Dur berkata, "Bukan ini." Pencarian pun dilanjutkan, kemudian akhirnya Gus Dur menghentikan langkah di dekat orang yang pakai surban kecil biasa, duduk di atas sajadah, barulah kemudian Gus Dur berkata, "Ini adalah wali." Kemudian Kiai Akil memperkenalkan diri dan tentu juga memperkenalkan Gus Dur pada wali tersebut dalam bahasa Arab. "Syekh, ini saya perkenalkan, namanya Ustadz Abdurrahman Wahid, ketua organisasi Islam terbesar di Asia." Disebutkan bahwa tujuan dari mencari wali ini adalah ingin didoakan oleh seorang wali. Akhirnya wali ini berdoa untuk Gus Dur, semoga diridhoi, diampuni, hidupnya sukses. Setelah itu wali tersebut pergi sambil menyeret sajadahnya dan mengatakan, "Dosa apa saya, sampai-sampai makom, kedudukan saya diketahui oleh orang." Dalam sebuah atsar, perkataan ulama-ulama menyatakan bahwa yang mengetahui kedudukan seorang wali adalah sesama wali itu sendiri. Kisah karomah kelima. Kisah kelima ini dikutip dari muslimmoderat.net. Disebutkan bahwa semasa menjadi Presiden Indonesia, Gus Dur sangat rajin menjalin silaturahmi dengan pemimpin negara lain, satu kebiasaan baik yang telah dikembangkan sejak sebelum ia menjadi presiden kepada masyarakat. Salah satu lawatan pentingnya adalah ke India di awal Februari tahun 2000, setelah perjalanan panjang dari Eropa. Di negeri yang dialiri Sungai Gangga ini, Gus Dur bertemu dengan Perdana Menteri Atal Bihari Vajpayee dan Sonia Gandhi dan menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Jawaharlal Nehru. Perjalanan panjang keliling Eropa dan pulangnya melewati India dan dilanjutkan ke Korea Selatan ini menggunakan pesawat kepresidenan, yang tentu saja memiliki standar keamanan dan pelayanan yang terbaik untuk orang paling penting di Indonesia. Pada kunjungan tersebut, ketika pesawat udara mendekati New Delhi, terdapat awan yang sangat gelap yang menutupi bandar udara, sehingga tidak mungkin untuk mendarat di Bandara Internasional Indira Gandhi New Delhi, sehingga direncanakan mendarat di bandara lain terdekat sebagai alternatif. Bagi seorang presiden dengan jadwal yang sudah diatur secara ketat karena terbatasnya waktu, kondisi ini tentu akan membuat rencana kegiatan menjadi berantakan. Di tengah-tengah situasi seperti itu, tiba-tiba terjadi sebuah fenomena alam yang sangat ajaib, tiba-tiba saja langit terbuka dan sehingga pesawat bisa melewati awan dan begitu bisa mendarat, langit kembali tertutup awan hitam kembali. Kisah ini disampaikan oleh pilot pesawat kepresidenan yang sedang bertugas kepada adik Gus Dur, Umar Wahid yang merasa takjub dengan kejadian tersebut. Ini kebetulan atau tidak, tapi pilot tersebut mengatakan dalam karirnya sebagai pilot, ia tidak pernah mengalami kondisi seperti itu, katanya. Sebagai pilot kepresidenan, tentu saja telah dipilih orang dengan jam terbang tinggi dan kemampuan terbaik. Kondisi seperti itu merupakan fenomena alam aneh yang baginya juga luar biasa dan tak terlupakan. Kisah karomah ke-6. Kisah ke-6 ini dikutip dari sahabatgusdur.blogspot.com. Disebutkan bahwa pada sekitar tahun 1994, kala itu Gus Dur sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Koja Jakarta Utara yang pada masa itu dipimpin oleh adik kandungnya, Umar Wahid. Gus Dur sedang terbaring di kamar dengan dijaga oleh dua orang banser, seorang banser tampaknya bertindak sebagai komandan. Bila malam hari, kedua banser ini berjaga bergiliran, salah satu tidur dan seorang lainnya terjaga. Hingga pada suatu ketika, seorang yang bertindak sebagai komandan berkata pada temannya, "Saya keluar sebentar, tolong jaga Pak Kiai dengan baik. Tidak lama, saya segera kembali." Dia pun segera berlalu. "Siap," jawab sang banser dengan bersemangat. Sepeninggal temannya, dia pun segera masuk ke kamar perawatan dan duduk di sebelah Gus Dur yang sedang terbaring di atas tempat tidur. Tidak berapa lama, Gus Dur terbangun dari tidurnya dan mengajaknya keluar mencari udara segar. Dengan tertatih Gus Dur mengajaknya berziarah ke makam Habib Hussein Al-Haddad di dekat pintu pelabuhan Indonesia, Pelindo. Letak makam tersebut hanya berjarak sekitar 400 meter di seberang jalan raya pelabuhan di depan rumah sakit Koja. Sang banser pun dengan setia mengikuti Gus Dur yang berjalan tertatih-tatih. Seusai berziarah dan memanjatkan doa, sang banser pun mengiringkan Gus Dur untuk kembali ke kamarnya. Setelah Gus Dur kembali beristirahat dan tidur, dia pun keluar ruangan. Namun alangkah kagetnya ketika dia keluar ruangan.
Dia mendapati temannya yang tadi keluar sedang menunggunya dengan muka masam, laksana komandan yang menunggu laporan kekalahan dari bawahannya. Dengan menghardik, sang Banser yang berlaku sebagai komandan ini berkata, "Dari mana saja kamu, disuruh jaga kok malah keluyuran seenaknya?" Dengan gelagapan sang Banser menjawab, "Siap dan, dari mengantar Pak Kiai berziarah. Jangan buat alasan yang aneh-aneh. Saya hanya pergi sebentar, lalu kembali. Dari tadi saya lihat Pak Kiai tidur di dalam. Sementara kamu tidak ada." Mereka pun kemudian saling berdebat dan bersitegang tentang penglihatan dan pengalamannya masing-masing. Cerita ini adalah cerita nyata yang dialami oleh teman-teman Banser di Jakarta Utara, tutur Kiai Haji Miftahul Falah, salah seorang tokoh NU Jakarta Utara. Demikianlah ke-6 kisah karomah Gus Dur dibacakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.